Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun huwa jazin 'an walidihi shay'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Sadaqallahu a'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, kebahagiaan dan juga ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita semuanya ini. Yang Allah dari semua kebaikan-kebaikan tersebut tidak meminta kita untuk mengembalikannya, tidak juga meminta kita untuk menghilangkannya. Allah hanya minta satu sikap saja dari kita menjadi hamba Allah yang tahu bagaimana cara berterima kasih. Dan sampai hari ini yang wajib kita syukuri di antara sekian banyak kenikmatan, semisal kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan, kedua mata yang dengannya kita bisa melihat, kedua tangan yang dengannya kita bisa bekerja, bahkan lisan yang dengannya kita bisa berbicara ini. Dari semua titipan-titipan kebaikan ini ada yang jauh lebih besar dari ini, dan ini nilainya jauh lebih berharga, yaitu ketika Allah masih memberikan nikmat iman di dalam hati kita. Ini yang wajib kita syukuri di antara kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Yang pertama paling tidak yang sekalian, yang membuat seseorang itu menjadi spesial di sisi Allah karena memang ada iman di dalam hatinya. Dan inilah yang membuat Imam Hasan al-Basri ketika mendapatkan pertanyaan dari salah seorang muridnya, wahai Imam, Imam Hasan al-Basri adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Karena beliau lahir 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Imam, apa yang menyebabkan orang beriman spesial di sisi Allah? Maka beliau menjawab, tidakkah engkau memperhatikan dari mana Allah menyampaikan dalam surah Al-Mulk ayat ke-19? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikunna illa ar-Rahman. Tidakkah kalian memperhatikan kata Allah, bagaimana burung itu ketika mengepakkan dan mengatupkan sayapnya di udara, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, tidak ada yang memberinya kecuali Ar-Rahman, yaitu Allah. Burung saja yang tidak ada hisab padanya, tidak ditanyakan dari mana kau mendapatkan rezeki, untuk apa rezeki itu dipergunakan, lalu mana saja rezeki yang sudah aku titipkan, tidak ada hisabnya. Allah tetap memberikan perhatian yang khusus. Bahkan burung itu pada beliau tidak terbang dengan kedua sayapnya, tapi karena Allah yang memberikan izin, karena Allah yang memberikan kekuatan, karena Allah yang menjaga keduanya supaya bisa stabil di udara. Itu burung yang tidak ada hisabnya. Allah perhatikan sedemikian rupa, apatah lagi kita yang di dalam hati ini ada keimanan. Ini jawaban dari seorang ulama yang juga kita kenal sebagai ulama sufi, ulama yang memahami betul Al-Quran, memahami tentang ilmu hadis. Beliau menyampaikan dengan hal yang sederhana, namun itu bisa membuat kita berpikir lebih dalam tentang keutamaan orangnya yang beriman. Kalau burung saja yang tidak memiliki hisab
bisa kau perhatikan dengan sedemikian rupa apakah hati kita manusia yang ada hisabnya dan kemudian di dalam hati Allah titipkan rasa iman. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apa spesialnya orang yang beriman? Yang pertama, spesialnya orang yang beriman itu dengan keimanannya dia bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang tidak nampak. Dia percaya adanya pahala, percaya juga adanya dosa. Sekalipun pahala dan dosa itu tidak nampak, tidak terlihat. Tapi sampai hari ini kita tetap saja melakukan amal soleh, tetap melakukan kebaikan, tetap bersedekah, tetap berpuasa, dan kita yakin buah dari kebaikan itu adalah pahala. Sekalipun pahala tidak nampak. Dan kita sampai hari ini berhati-hati betul untuk tidak melakukan keburukan. Kenapa? Karena kita meyakini buah dari keburukan itu adalah dosa. Sekalipun dosa itu tidak nampak. Itu keinginan di situ sekali. Kita bisa mempercayai bahkan kepada sesuatu yang tidak nampak. Sekiranya ada pengumuman bahwa di komplek kita akan ada jalan santai, jalan sehat. Hadiahnya bukan main, ada motor, ada mobil, kulkas, 2 pintu, ada sepeda gunung dan seterusnya. Yang hadir di atas rata-rata, yang hadir banyak, wajar. Mampu berjalan, mampu meluangkan waktu, bahkan menggendong bayi, itu wajar. Kenapa? Karena hadiahnya nampak. Sedangkan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat kita melakukan kebaikan itu pahala. Tapi kita percaya. Kita percaya bahwa salat itu adalah sebuah kewajiban dan dari kewajiban yang kita tunaikan kita akan mendapatkan pahala. Itu iman. Dorongan itu adalah dorongan iman. Apa wajib kita bersyukurkan yang pertama ini kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang tidak nampak. Yang kedua, dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita ini jamaah sekalian melewati beberapa fase dari kehidupan. Dimulai dari alam arwah yang sampai hari ini kita tidak merasa bahwa kita pernah berada pada fase itu. Siapapun kita, tidak ada yang pernah sadar bahwa kita pernah berada di fase yang pertama yaitu alam arwah. Kemudian lalu perkenankan kita masuk ke alam rahim. Setelah itu fase berikutnya yaitu alam dunia. Lalu setelah itu suka tidak suka, betah tidak betah kita di atas muka bumi ini. Kalau sudah waktunya masuk kita ke alam barzah. Inilah alam kubur yang kita kenal. Pertanyaannya sederhana, siapa di antara kita yang pernah survei? Siapa di antara kita yang pernah mengecek alam barzah itu ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kita meyakini betul bahwa setelah kehidupan kita di dunia ada kehidupan yang lain, yaitu alam barzah. Dan wajar ketika seseorang ditanyakan apakah sudah siap untuk menghadapi kematian, jawabannya belum. Dan alasannya sama, klasiknya di Rusia, lebih banyak bekalnya, masih banyak dosanya, berarti yakin bahwa alam kubur itu ada. Sekiranya kita tidak meyakini alam kubur itu ada, kita tidak percaya di alam kubur itu ada. Kalau mati, tidak ada urusan, mati saja. Tapi masalah kita meyakini betul bahwa efek yang sudah kita kumpulkan, pahala ataupun dosa, ketika kita masih hidup di dunia, kita ada bertanggung jawabannya dan kita akan melewati fase itu alam hidup. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kesempatan Nabi pernah melalui pemakaman, kemudian Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Nabi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah mereka semua dalam mati? Maksudnya mereka tidak akan menjawab. Ada apa kata Nabi? Mereka mendapat kebaikan dari salam yang kita ucapkan. Inilah yang menjadi kesunahan bagi kita saat melewati pemakaman, baik untuk singgah berziarah atau yang sambil lalu. Sunnah itu adalah mengucapkan salam. Kenapa mengucapkan salam? Karena kita yakin pemilik itu tidak ada. Dan mereka mendapati kebaikan dari salam yang kita ucapkan. Itu ranahnya itu. Sekalipun kita tidak pernah mendengarkan jawaban dari salam yang pernah kita ucapkan di pemakaman, tapi kita percaya bahwa salam kita itu terdengar oleh mereka. Itu iman. Itulah. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana Imam Nawawi dan Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitabnya Nasaihul Ibad menukil satu kisah di mana Utsman bin Affan itu pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Lalu kemudian sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin. Jadi Utsman kali ini sudah menjadi seorang khalifah. Wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis segitunya? Sampai seperti itu menangisnya. Bukankah sudah ada dari lisan Rasulmu, maksudnya Rasul kita yang dari Muhammad, keluar ucapan bahwa engkau adalah ahli surga? Kita menemukan dalam hadis dari Muslim ketika Nabi menyebutkan 10 sahabat secara berurutan. Apa kata Nabi? Anna Abu
jannah. Abu Bakar itu nanti di surga. Umar bin Khattab fil jannah. Umar juga nanti di surga. Utsman bin Affan nanti di mana? Fil jannah, di surga. Dan ucapan Nabi itu sudah mendapatkan garansi dari Allah. Tidak mungkin seorang Rasul itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak seorang Nabi itu bertutur berdasarkan hawa nafsunya. Tapi ketika seorang Nabi itu bertutur berdasarkan wahyu, sudah Allah sampaikan. Dan sudah Allah gambarkan bahwa Utsman bin Affan nanti mendapat surga. Tapi Utsman sampai menangis tersedih di atas pemakaman seperti itu. Ditanya, kenapa kau menangis seperti itu? Bukan sudah ada kabar gembira kalau masuk ke dalam surga? Apa kata Utsman bin Affan? Sungguh aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemakaman itu atau kubur itu adalah awal dari perjalanan manusia. Kalau di dalam kubur dia mendapati kebaikan, tidak ada siksa di sana, digambarkan surga setiap pagi dan petangnya, maka langkah selanjutnya akan menjadi mudah. Tapi kalau di dalam kubur saja dia sudah mendapat siksa, digambarkan siksa neraka bahkan di setiap pagi dan petangnya, maka langkah selanjutnya akan menjadi sulit. Dan aku khawatir kata Utsman bin Affan, bahwa itu tidak cukup. Itu orang yang sudah mendapatkan jaminan surga saja. Ketika mengantarkan saudaranya ke pemakaman nanti seperti itu, karena merasa bahwa ya Allah kalau saya nanti tidak cukup, padahal sudah ada jaminan surga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita tidak menemukan fenomena di mana saat masyarakat mengantarkan saudaranya ke pemakaman masih bisa tertawa, bahkan membicarakan pekerjaan dan semangat, bahkan bisa bersandar gurau di atas pemakaman. Maka wajar ketika Al-Faqih yang mulai menyampaikan bahwa orang-orang yang mati itu rata-rata dakhaltu mautakum wa lam ta'tabiruha. Kalian itu sering mengatakan jenazah ke pemakaman. Sering aja memasukkan jenazah itu dalam yang benar, wa lam ta'tabiruha, tapi tidak sempat mengadukannya. Nah, jangan sekali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap saja beruntung orang itu. Jadi saya percaya kepada sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Belum lagi berbicara tentang para manusia, belum lagi berbicara tentang yaumul mizan, sirat dan seterusnya, bahkan sampai surga dan neraka itu diharapi. Tapi kita percaya itu iman. Maka kita patut bersyukur atas nikmat yang satu ini. Lalu kemudian keuntungan yang ketiga bagi orang yang beriman itu adalah kalau ternyata dia banyak keburukannya ketika di dunia, banyak salahnya, banyak dosanya, selama dia meninggal dan dia tidak berputus asa kepada Allah, meninggalnya wajar. Tidak mendahulukan takdir gitu ya, dia kemudian akhirkan hidupnya mungkin karena permasalahan atau karena utang hutang dan sebagainya, kemudian dia mengakhiri hidupnya. Nah, kejadian seperti ini lain kisahnya. Kalau dia orang beriman, kalau dia melakukan rasa sakit, kalau dia kan ujian, jadi meninggal dalam keadaan normal, sekalipun dia banyak keburukan dan dosanya, dan kalau dia tergelincir dalam neraka, mereka tidak akan ada. Itu orang beriman. Orang beriman itu kalau mereka masuk ke dalam neraka, mereka tidak akan. Dari mana kita menemukannya? Menemukan hadis ini kita menemukan dalam hadis dari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Nabi bercerita tentang orang yang paling terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, dan dia keluar neraka sambil merangkak. Dan dia menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, dan dia pun masuk ke dalam surga sambil merangkak. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat yang menyiksa orang-orang dalam neraka itu, cari di antara hamba yang masih hidup. Malaikat mencarikan dan beritahu Allah. Ketika sampai malaikat itu pada lapisan yang bahkan sudah hampir bagian akhir, mereka menyampaikan ya Allah, kami tidak menemukan apa yang kau maksudkan. Orang beriman semuanya sudah masuk ke dalam surga. Apa Allah sampaikan? Dari neraka. Ya Allah, kami tidak menemukan apa yang kau maksudkan. Kata Allah, tidak ada lagi neraka. Maka tadi yang ketiga malaikat ketika tidak menemukan apa yang Allah maksudkan, bertanya, di mana kami jalannya? Sampai titik situ. Dan Allah menyuruh mereka untuk kembali dari neraka dan ila asfali minan nar, dan cari angkatku yang masih punya itu di kerak neraka yang paling dalam. Mereka itu kan tahu masih bisa satu makhluk yang jelaskan. Digali dan mereka menemukan satu makhluk yang sudah tidak jelas lagi berbukti. Dikeluarkan dia dari neraka. Bahkan dalam hadis ini Nabi bercerita ketika orang itu silakan masuk ke dalam surga. Dan dia berprasangka bahwa surga itu sudah penuh. Ya Allah, surga sudah penuh. Kalau masuk, ya Allah, apakah kau berkenan untuk mengizinkanku?
tidak masuk ya Allah, apakah kau bermaksud mengutamakan itu? Ya, dia tidak percaya sesuatu. Paling mati. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Abdullah bin Mas'ud yang mengisahkan, Nabi sempat tertawa ketika menyampaikan tersebut. Jadi ditanya oleh sahabat yang lainnya, Rasulullah, siapa orang ini? Dan kenapa sampai dia bisa keluar dari dalam neraka dan menjadi orang yang paling asli? Dia adalah orang yang di dalam hatinya masih punya iman, masih punya iman. Sampai dia masih banyak orang yang bersyukur kalau ternyata kita hanya ibadah keburukannya. Tapi kita menyadari bahwa tidak ada sebuah keburukan. Kalau tidak ada, makanya dalam satu kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz dari seorang ulama besar yang lahir pada abad ke-9 Hijriah. Beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwa Allah itu tidak pernah marah ketika ada seorang hamba yang banyak salahnya, banyak buruknya, banyak maksiatnya, banyak dosanya, tapi dia mengaku bahwa saya banyak salah, bahwa saya banyak meninggalkan salah, saya tidak puasa, bahwa saya tak buruk-buruknya, maka Allah ampuni saya. Allah tidak marah. Dan Allah tidak mengatakan kepada orang yang kemana-mana aja, gak bosan nasihat, iya, tetap aja diterima. Tapi justru Allah akan marah dan murka kepada orang yang merasa dan meyakini bahwa dosanya itu jauh lebih besar dibandingkan ampunannya. Itu penting sekali. Itulah Allah. Jadi kalau ada orang datang yang membawa hubungan dosa, Allah tidak marah. Tapi kalau ada orang berputus asa dengan mengatakan ya Allah dosa itu jauh lebih besar dibandingkan ampunan, itu memang Allah murka. Nah, jemaah sekalian hari ini kita menemukan apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan orang beriman selalu mendapatkan tempat yang khusus di hatinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak ketika dalam satu peperangan Mu'adz bin Jabal itu pernah memanggal seorang yang sedang mengucapkan dua kalimat syahadat dalam peperangan. Kemudian pedang musuhnya terjatuh dan ketika akan ditebas maka dia bersyahadat dan tetap ditebas. Apa pikiran Mu'adz bin Jabal ini? Engkau mengatakan ini untuk menghindari tebasan pedang. Tapi ternyata sampailah kabar ini kepada Nabi dan Ibnu Abbas menceritakan, aku tidak pernah melihat Nabi semuanya. Bagaimana? Panggil dia sini, panggil dia. Engkau benar telah membunuh orang yang sudah mengikrarkan bahwa bersyahadat. Betul oleh Rasul. Apa alasannya? Dia itu hanya sebatas berpura-pura saja. Kalau dia ternyata sekiranya kalau pedang saya ini terjatuh, dia jangan tebas saya. Karena pedang dia yang jatuh maka dia bersyahadat. Maka aku pikir dia itu sedang berpura-pura dengan syahadat, maka aku berkata. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kau telah membelah dadanya dan kau tahu isi hatinya? Tidak, wahai Rasulullah. Kau bagaimana? Kau dengan ucapan tidak percaya dan hatinya pun tidak tahu. Tetapi mana betul dia sudah mengatakan orang yang sudah mengikrarkan dua kali syahadat itu punya tempat yang spesial di sisi Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang pernah berguna-guna mengatakan kepada seorang yang munafik jauh dari kebaikan, jauh dari sunnah, pelakunya menyimpang dari ajaran atau bahkan menyatakan akhirat. Bahkan kalimat munafik itu atau munafik ketika diucapkan di zaman Nabi menjadi kalimat yang paling untuk diucapkan. Dari mana kita menemukan? Kita menemukan hadis ini dari sahabat Abu Bakar ketika bertemu dengan Hanzalah. Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Mana?" Setelah bertanya kabar, setelah mengucapkan salam, bertanya Abu Bakar kepada Hanzalah apa yang terjadi dengan orang ini. Wajah Hanzalah itu muslim. Tidak ada nampak senyum di wajahnya, maka Abu Bakar bertanya apa yang menyebabkan kau seperti ini? Apa kata Hanzalah? Hanzalah ini sudah jatuh ke dalam kemunafikan. Hanzalah sudah jatuh ke dalam kemunafikan. Dia terkasih hadisnya ketika Abu Bakar menimpali ucapan Hanzalah. Abu Bakar mengatakan Subhanallah. Tapi dahsyat kayak munafik itu. Subhanallah, apa yang kau katakan itu oleh Hanzalah? Apa kata Hanzalah? Hanzalah ini kalau kumpul sama Nabi dan Nabi bercerita tentang surga, aku bisa tersenyum. Karena surga itu seolah-olah di hadapanku. Tapi ketika Nabi bercerita tentang pengerian neraka, aku juga bisa menangis. Karena seolah-olah gambaran neraka itu ada di hadapanku. Tapi ketika aku pulang ke rumah, bersenang-senang dengan keluarga, pergi ke pasar, bermain dan seterusnya, seolah-olah gambaran surga dan neraka itu tidak ada. Maka apa kata Abu Bakar? Kalau begitu gambaran munafik, Abu Bakar juga sama. Abu Bakar juga sama. Kalau di hadapan Nabi itu Nabi bercerita tentang surga dan neraka itu gambaran itu jelasnya. Tapi kalau sudah pulang biasa. Maka
sampaikan kepada Nabi. Nabi senyum. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Idlau tadumuna ala man takununa inni wa fil dhikri, sekiranya keadaan kalian itu kata Nabi sama aja. Jadi ketika ada video Nabi seperti itu solehnya, di pasar seperti itu urusnya, di rumah juga seperti itu urusnya, yang diingat itu mana? Ada kubur, neraka dan seterusnya. Kata-kata besok akan malaikat. Malaikat turun berduyun-duyun menyalami kalian, selamat jadi malaikat. Selamat jadi kalian sekali. Jadi apa? Malaikat. Walakin ya hantulah akan tapi wahai dan wasahan sedikit-sedikit namanya manusia itu terdiri dari dua bentuknya ekstrim, bentuknya malaikat yang flat yang bertahan dan bentuknya iblis yang terus saja melakukan keburukan. Manusia itu terdiri di mana? Kadang taat ke malaikat, bahkan setan juga itu melakukan keburukan. Tapi seburuk-buruknya orang yang melakukan keburukan tetapi dia adalah orang yang memulai. Maka jangan mudah mengatakan kepada seorang yang jauh dari ajaran sudah. Kalau memang salah, kalau memang belum tahu ya, sekarang maka ada kaidah yang penting itu buat para pelajar ini. Kalau misalnya ini kalau belum tahu baca, kalau sudah tahu tahu. Kalau belum tahu belajar. Tapi kalau yang sudah tahu itu dan mudah-mudahan yang sederhana ini menyadarkan kembali bahwa kita itu memiliki kedudukan yang spesial sekali. Selama kita mengimani bahwa Allah itu ada, Nabi itu ada, jadi kita beriman kepada Allah dan Rasul yang menjalankan pemerintahan, kesalahan kecil atau kesalahan besar memang wajarnya manusia. Terlihatnya manusia dia dalam kesalahan, apalagi dia taat seperti malaikat. Tapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam hadis dan yang sekali bisa lihat dalam hadis lain. Hadis yang ke-42, hadis yang terakhir betapa luasnya Allah berkati amin. Selama nyawa itu masih ada di jasad manusia, maka selama itu juga pintu Allah itu bagi kita. Barakallahu fiikum wa amin. Wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri. Qabalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتقبل وبارك بجلالك وكرامك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابه رسول الله اجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal